Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa ba'd. أيها الناس اتقوا الله فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatul iman, para bapak, para ibu, rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan, terutama pada kesempatan sore ini kembali bisa bersua, bermuajahah dalam majlis ilmu, majlis tawasobil haq, majlis tawasobil sabr, terutama mengkaji hal yang sangat penting, urgen di dalam agama kita, bahkan menjadi tujuan daripada diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya hanya sannya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Itu tujuan utama diutus Nabi Muhammad itu adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Bukan hanya memberikan pengetahuan, bukan hanya transformasi ilmu saja supaya umat Nabi Muhammad itu pintar-pintar, hafalannya banyak, bukan. Tetapi lebih dari itu, al-ilmu lil-ilmi wal-amal wad-da'wah wal-jihad. Ilmu itu dicari untuk pengetahuan kita bertambah, untuk banyak amal, untuk memperjuangkan agama yang diturunkan oleh Allah melalui jihad fisabilillah, dan buahnya itu adalah akhlak karimah. Sesuatu yang tidak bisa diada-adakan. Ya. Sebelum ini al-adab, mengenai adab-adab. Kalau adab bisa diusahakan untuk diada-adakan. Ya. Tetapi kalau akhlak ini tidak bisa. Dia adalah kondisi jiwa, kondisi hati kita. Jadi ketika akhlaknya seperti apa, maka sikap fisiknya itu adalah respon spontan, bukan sesuatu yang diada-adakan. Respon spontan. Ketika dapat musibah kemudian menangis itu bagian daripada akhlak. Kata Rasulullah, ketika Utsman bin Maz'un, saudara sepersusuannya wafat, Nabi Muhammad menangis. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa menangis? Kan tidak boleh. Hada min rahmatillah. Ini dari rahmat Allah. Al-qalbu yahzan wal 'ainu tadma' fala yughdibur rabb. Hati sedih, mata, tapi jangan membuat Allah murka. Apa? Nangis yang berlebih-lebihan. Seperti seorang perempuan yang kemudian menangis di kuburan suaminya sampai suaranya keluar. Kata Rasulullah, isbiri, bersabarlah. Ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Kata perempuan ini apa? Pergi, kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Ketika Nabi Muhammad pergi, perempuan ini dikasih tahu bahwa yang tadi menyuruh untuk bertakwa dan bersabar adalah Nabi Muhammad. Maka cepat perempuan ini datang ke rumahnya Nabi Muhammad yang kebetulan tidak ada yang
menghalanginya, kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW, aku tidak tahu bahwa engkau adalah Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, innamas sabru inda awwalis sadamah. Kesabaran itu adalah ketika benturan pertama. Nah, jadi kesabaran yang sebetulnya adalah respon spontan tadi. Ketika izhab, kamu tidak tahu apa yang aku rasakan. Nah, inilah kesabarannya, bahwa dia tidak bersabar gitu. Nah, dengan kondisi. Jadi akhlak itu kondisi jiwa, tidak bisa diada-adakan. Setelah itu baru dia sadar datang kepada Nabi Muhammad. Kesabaran itu yang tadi gitu. Respon spontan itu kondisi jiwanya. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-adlu wal i'tidal. Jadi kalau membahas kitab Minhajul Muslim dalam bahasan ini ya, tentang bi khuluqil adli wal i'tidal, akhlak adil dan pertengahan. Meskipun pada kesempatan sore ini mungkin kita hanya membahas adilnya saja, karena al-adlu wal i'tidal, al-i'tidal ini menjadi bahasan yang cukup panjang juga, yang mungkin nanti di selanjutnya lah ya, karena adil saja sepertinya waktunya terbatas. Baik. Apa yang maksud dengan adil? Ya, al-adlu itu secara bahasa sama. Jadi secara bahasa sama itu adil. Cuman kan kalau sama bisa jadi kan sama rata itu. Sama itu kan kalau ke sini 5, ke sini juga 5, itu kan bisa jadi gitu. Maka ada 3 pengertian adil yang harus kita pahami dalam konteks yang sebenarnya. Apa yang maksud dengan adil itu? Yang pertama adalah al-musawat. Apa? Sama. Dalam arti memang sama rata. Dalam beberapa konteks adil itu adalah sama rata. Yang ini 10, yang ini 10. Adil bisa adil. Ya. Tapi memang nanti belum tentu adil itu harus sama rata. Kalau ini 10 kilo, ini 10 kilo. Belum tentu. Kenapa? Karena adil itu dalam konteks yang lain adalah at-tawazun. Apa? Seimbang. Kalau seimbang kan belum tentu harus sama rata. Ya. Misalkan waris di dalam Islam itu lizakari mislu hazil unsayain. Bagi anak laki-laki itu 2 bagian daripada anak perempuan. Loh, kok tidak adil? Nah, adil di sini bukan al-musawat, bukan harus sama rata. Tapi apa? Sama seimbang, at-tawazun. Keseimbangan itu bukan berarti harus sama rata. Kenapa? Karena seorang laki-laki itu punya kewajiban jika dia sudah berumah tangga, punya kewajiban menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya. Sedangkan perempuan jika dia berumah tangga, dia tidak punya kewajiban menafkahi suaminya, menafkahi anak-anaknya. Kalau ada suaminya, yang punya kewajiban nafkah itu adalah suaminya. Maka dalam konteks ini, kenapa laki-laki punya 2 bagian dan perempuan 1 bagian? Ya karena tanggungan daripada keduanya berbeda. Ya. Kemudian pengertian adil yang ketiga apa? Adil itu, nah inilah yang suka sering disampaikan secara syar'i ya. Tetapi ketiganya juga benar ya. Tergantung konteksnya. Apa? Wad'u syai'i fi mahallihi. Wad'u syai'i fi mawdi'ihi. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Memberikan hak kepada orang yang berhak. Ya. I'ta'u haqqin lizi haqqin. Memberikan hak kepada yang punya hak. Ya. Jadi bukan berarti sama rata begitu. Ya, tetapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Inilah mungkin didduzul. Adil dalam pengertian ketiga yang merupakan kebalikan dari zalim. Kebalikan dari zalim. Sampah ya ke tong sampah. Itu adil. Imatatul adza 'anit thariq. Ada duri di jalan, kemudian diambil, disimpan ke tempatnya.
Ya jangan di tengah jalan karena akan ada lalu lalang orang yang bisa jadi mencederainya, begitu ya. Maka ketika orang buang sampah sembarangan tidak adil, gitu ya. Maka dalam konteks yang ketiga, wad'u syai'i fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini adil. Ya. Baik. Adil itu banyak ranahnya. Ya. Termasuk bahkan kata Imam Al-Jazairi itu di awal itu dikatakan bahwa al-adlu min aujabil wajibat. Adil itu adalah kewajiban yang paling wajib. Karena nanti adil ini menjadi ruh, menjadi substansi dari sikap kita terhadap siapapun. Di antaranya adalah adil terhadap Allah. Kita sebagai hamba, abdun, meyakini la ilaha illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah, maka adil kita terhadap Allah adalah la yusyriku billahi syai'an. Kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana amanat dari Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Anakku, jangan engkau syirik, kezoliman yang paling besar. Nah, jadi kezoliman yang paling besar itu adalah berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang kafir, orang kafir itu zolim adil. Jelas dia zolim terhadap siapa? Terhadap Allah. Kalau dia terhadap Allah saja zolim, maka itu adalah kezoliman terbesar yang dilakukannya. Maka ketika ada ungkapan lebih baik pemimpin kafir yang adil daripada pemimpin muslim tapi zolim, ini kan ungkapan seperti enak didengar ya. Nah, kalau seandainya kita tidak paham konsep adil itu seperti apa, maka kita ketika musim ini kan pemilihan pemimpin, lebih baik pemimpin yang kafir daripada pemimpin muslim tapi zolim. Kita kalau kritis, konsep adil itu seperti apa? Mungkin tidak orang kafir adil, tidak mungkin. Bahkan dia melakukan kezoliman yang terbesar, apa? Kemusyrikan. Orang kafir itu pasti musyrik, pasti syirik. Orang musyrik belum tentu kafir. Karena yang namanya kafir itu kharijun 'anil millah, sudah keluar daripada agama. Kenapa? Dia telah melakukan kezaliman terbesar. Apa? Menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu kafir. Orang kafir itu pasti musyrik. Orang Yahudi itu kafir, kafir. Orang Nasrani itu kafir, kafir. Apakah mereka musyrik? Iya. Ketika mereka menyekutukan Allah, mengatakan Allah punya anak. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair itu anak Allah. Ini kan sebuah pernyataan yang mencederai hak Allah. Ya, Allah dicederai tidak akan cedera gitu kan. Tapi ini mencederai hak Allah. Apa? Pengkhianatan terbesar, mengatakan Allah punya anak, padahal Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak punya anak, tidak punya orang tua, tidak beranak dan tidak diperanakan, kan gitu. Wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan al-masih, Nabi Isa itu anak Allah. Bahkan dinyatakan sebagai Tuhan anak. Ya, meskipun jadi perdebatan juga di kalangan mereka. Nabi Isa itu anak Tuhan, Tuhan anak. Bukan anak Tuhan, Tuhan anak. Mereka membedakan itu. Ya, terlepaslah dari apapun, mereka menyatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Mengapa Nabi Isa Tuhan? Karena kelahirannya istimewa. Kenapa istimewa? Karena lahir dari rahim seorang perempuan yang suci, Siti Maryam, ya Bunda Maria, tanpa disentuh laki-laki. Maka dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan anak. Ya berarti kalau disebut Tuhan anak, berarti ini anaknya Allah gitu? Oh bukan, ya sudahlah, terserah ya. Paham tidak paham, pokoknya kata mereka seperti itu. Nah terlepas dari itu semua, ini adalah kezoliman yang sangat luar biasa. Kenapa?
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu tidak punya anak dan tidak diperanakan. Kalau ada Tuhan punya anak berarti bukan Tuhan. Kalau ada Tuhan dilahirkan berarti itu bukan Tuhan, itu makhluk. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak punya tandingan. Masa Tuhan tidak kuasa ketika ada kezaliman yang menimpanya, ya. Eli laula sabaqtani, ya kan, dikatakan di dalam Injil bahasa Yunani itu, Tuhanku mengapa engkau tinggalkan aku. Masa Tuhan butuh kepada yang lain, gitu kan? Apalagi kesananya Tuhan butuh makan, Tuhan butuh minum, Tuhan BAB, Tuhan kentut. Ya, itu ini sesuatu yang sangat terbatas. Tuhan teraniaya dan lain sebagainya. Kan ini irasional, tidak masuk akal. Akal yang sehat itu tidak masuk kalau Tuhan seperti itu. Maka adil terhadap Allah adalah tidak menyekutukannya, ya. Surat An-Nahl ayat ke-90 tadi enggak dibacakan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk adil dan ihsan. Nah, ihsan ini nanti kajian akhlak yang lain, ya. Nanti kita akan bahas di depan, itu ada akhlak mulia tentang al-ihsan. Apa itu ihsan? Ya. Allah menyuruh untuk adil dan ihsan dan memberi kepada kerabat dekat, ya, menolak berbuat fahsya, ya, perbuatan keji dan kemunkaran. Ada Allah menyuruh adil. Adil kepada siapa? Yang paling utama, dan ini menjadi misi utama daripada rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Tugas utamanya apa? An i'budullaha, untuk menyuruh kepada masyarakat dan umatnya, sembahlah oleh kalian Allah dan jauhi taghut. Tidak menjauhi Tuhan yang lain juga, ini adalah kezoliman, tidak adil di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling prinsip dari ajaran-ajaran para nabi awal, ya, para rasul awal, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad, sampai dari Rasul Nuh alaihissalam sampai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keadilan terhadap Allah adalah misi utama dari para rasul dan para nabi. Begitu. Jadi ini adalah amanat keadilan yang paling pertama dan utama. Apa? La syai'an. Janganlah kalian memusyrikan Allah Subhanahu wa taala. Ini dilanggar, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, menyekutukan Allah, sudah. Semua amal baikmu, semua amal solehmu terhapus. Sia-sia, tidak ada nilainya. Ada orang kafir yang baik? Ada. Banyak bahkan. Mungkin di semua agama juga mengajarkan kebaikan. Cuman kebaikan mereka itu dalam konteks kemanusiaan. Tetapi kebaikan-kebaikan itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Kenapa? Kepada sesama manusia, tapi zalim terhadap Allah. Dan nanti akan dipertanggungjawabkan, ya, pada yaumul hisab. Mengapa orang kafir dihisab? Karena banyak orang kafir mengklaim dirinya telah berbuat baik. Nanti menarik, Syekh Ahmad Mustafa Mutawalli di dalam kitabnya Ar-Riyadun Nadhirah fi Shahihid Daril Akhirah membahas tentang al-hisab. Yang dihisab itu siapa? Ada kaum muslimin. Kaum muslimin itu ada yang yadkhulunal jannah bi ghairi hisabin wala azab. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, langsung saja. Itu ada 70 ribuan orang, kata Rasulullah dari umat Nabi Muhammad. Kemudian ada lagi kaum muslimin dihisab dengan cara arad, diperlihatkan dosa-dosanya, tapi kemudian Allah berikan catatan amal baiknya saja. Kenapa? Kata Allah, aku tutupi kesalahanmu ketika di dunia, dan hari ini pun aku ampuni dosa.
kitaba hasanatihi. Maka diberikanlah kitab kebaikannya. Inilah yang disebut dengan fa amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Inilah orang yang kemudian mendapatkan kitab catatan amalnya diambil dengan tangan kanannya. Inilah yang disebut dengan hisab yang sangat mudah, namanya ard. Ada lagi muslim dihisab dengan cara nikosh. Nikosh itu disidang. Maafika, apa yang telah kamu perbuat? Qataltu fika hatta tushidu, ya Allah, aku telah berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Kadzabta, kamu dusta. Maafika, apa yang telah kamu lakukan? Qara'tul Qur'ana wa 'allamtu, aku telah membaca Al-Qur'an ya Allah dan aku mengajarkannya. Kadzabta. Qatalta li ayyuqala jari'un, kamu berperang hanya ingin disebut pahlawan. Qara'tal Qur'ana li ayyuqala qari, kamu baca Quran hanya disebut qari saja. Kamu menghafal Quran hanya disebut hafiz saja. Ta'allamta al-'ilma li ayyuqala 'alim, kamu mempelajari ilmu agama hanya disebut ulama. Fa amara bihi fasuhiba 'ala wajhi fa ulqiya finnar. Diperintahkan wajahnya diseret dan dilemparkan ke neraka. Ini namanya nikosh. Nauzubillah min dzalik. Ada orang kafir. Nah, ini yang dipertanyakan. Loh, kenapa orang kafir dihisab? Orang kafir tinggal dilemparkan saja ke neraka? Oh tidak, neraka juga ada maratib. Ada tingkatannya seperti surga. Surga itu ada lantainya, lantai terbawah, lantai sampai lantai teratas. Wa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kamu meminta kepada Allah surga, pintalah firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'laha. Firdaus itu adalah surga yang paling tengah, surga yang paling tinggi. Tempatnya para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada. Kalau mau minta surga, pintain tuh. Jangan minta yang rendah. Abdi di dunia oge serang asin, di handap we lah nu ayap asin peda we. Oh tidak. Surga yang paling rendah itu falaka asyru mulukid dunya. Surga yang paling rendah itu adalah 10 kali lipat kerajaan dunia. Di dunia apa yang tidak ada? Semua ada. Dan di surga yang paling rendah itu 10 kali lipatnya. Di dunia ada, tapi ada kertasan, makan sepiring, piring kedua sudah kenyang. Itu kan minum baru 2 gelas sudah kenyang. Di surga tidak. Tidak ada kenyangan, makan tidak ada. Kenapa? Kekuatan ahli surga itu sebanding dengan 100 orang kuat di dunia. 100 orang kuat itu. Dia tidak akan ada kekenyangan bengah gitu dan lain sebagainya. Tidak akan ada. Dan semuanya ada. Di dunia itu ketika semuanya ada keterbatasan. Asam urat tidak boleh, sayur-sayuran, ya kan? Gula tidak boleh yang manis-manis. Dan lain sebagainya. Tadi surga la yatamakhatun wa la yabsiqun wa la yabulun wa la yataghawatun. Jangankan penyakit-penyakit itu. Nyingsring tidak ada. Meludah tidak ada. Kencing tidak ada. BAB tidak. Sesuatu yang bau, sesuatu yang sakit tidak akan ada. Alaikum antasihhu wa la tasqamu abadan. Kalian akan sehat selamanya, tidak akan pernah sakit. Alaikum abadan, kalian akan menjadi pemuda dan tidak akan mengalami tua selamanya. Alaikum antan'amu wa la tayasu abadan, kalian akan nikmat selamanya, tidak akan pernah mengalami putus asa. Jadi surga itu tidak ada, ya. Nah, seperti itu. Ya, termasuk sesuatu yang tidak mengenakan di surga itu tidak akan ada. Kembali lagi, di neraka juga ada marotibnya, ada tingkatannya. Kalau di surga semakin tinggi semakin bagus, kalau di neraka mah semakin bawah semakin bagus siksaannya. Semakin parah gitu maksudnya. Semakin parah siksaannya. Fidarkil asfali minan nar, yang paling atas ahwanul azab, siksaan yang paling ringan. Yang paling ringan itu tidak dibakar oleh api. Yang paling ringan itu. Jadi hanya berdiri di atas batu neraka saja. Jadi tidak dibakar api, tetapi kepalanya mendidih. Itu ahwanul azab. Jadi hanya berdiri di atas batu saja. Kan nanti macam-macam orang hanya berdiri di atas batu neraka, tetapi kepalanya mendidih, seperti Abu Thalib. Ya, dan termasuk juga li'usatil muslimin, muslim pelaku maksiat. Ada lagi yang terbakar hanya sampai ilal ka'bain, sampai kedua mata kakinya saja. Jadi yang terbakar hanya sampai kedua mata kakinya. Api itu hanya sampai kedua mata kakinya. Ada juga yang terbakar sampai ilal rukbatain, sampai lututnya.
Ada yang terbakar sampai ila haqwaihi, sampai pinggangnya. Ada juga yang ila fihi, sampai mulutnya. Tetapi kalau muslim itu separah-parahnya maksiat, kalau dia ahli sholat, ada nanti orang ahli sholat tapi maksiat jalan ya banyak sekali ke neraka. Daratu wujuhihim, wilayah wajah itu tidak akan terbakar. Ya, fa innallaha harrama 'alan nar an ta'kula atharus sujud. Allah mengharamkan kepada neraka untuk membakar bekas sujud. Tidak, nanti muslim yang suka sholat itu tidak akan terbakar. Ya, dan ini orang yang akan kemudian dicuci dulu dengan izin Allah, nanti akhirnya akan dikeluarkan dari surga. Nah, orang bisa libayani marotibihim, untuk menjelaskan tingkatan neraka mana dia berhak disiksa. Gitu. Karena beda-beda, ya. Beda-beda antara kekafiran satu orang dengan orang yang lain. Nabi Muhammad punya paman 4. Ya, ketika Muhammad diangkat jadi nabi dan rasul, ya. 2 muslim, 2 kafir. Yang muslim Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abbas bin Abdul Muttalib. Abu Talib dan Abu Lahab. Abu Lahab dan Abu Talib sama-sama kafir, tapi siksaannya berbeda. Kalau Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab wa tab, siksaannya parah, Bang. Parah. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Wa tab. Benar-benar celaka. Artinya siksaannya parah sekali. Tetapi kalau Abu Talib ternyata ahwanul azab, dia tidak dibakar oleh api neraka, hanya berdiri di atas batu-batu neraka saja. Ya, hanya hanya begitu, tetapi kepalanya mendidih. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Dikatakan oleh As-Sa'di ya di dalam tafsir Al-Muyassar, innallaha ya'muru 'ibadahu fi hadzal Qur'an bil 'adli wal insaf fi haqqi bi tauhidihi wa 'adamil isyrik. Sesungguhnya Allah menyuruh kepada hamba-hambanya di dalam Al-Qur'an ini supaya adil dalam menunaikan hak Allah. Apa hak Allah itu? Bi tauhidihi wa 'adamil isyrak bihi. Untuk mentauhidkan Allah dan tidak memusyrikan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, adil kepada manusia dalam menetapkan hukum. Ya. Ini wad'u syai'i fi maudhi'ihi yang tadi. Wad'u syai'i fi maudhi'ihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Atau wad'u syai'i fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau yang salah ya salahkan. Yang benar, benarkan. Jangan yang benar disalahkan karena disuap. Yang salah dibenarkan karena suap juga. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyuap, yang disuap itu masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini pekerjaan pemimpin. Ini pekerjaan hakim. Ini pekerjaan qadhi. Kalau ini pekerjaan ulama, kalau menghukumi dengan tidak sebenarnya, maka hati-hati. Bisa jadi zalim, dan kezaliman terhadap manusia itu tidak akan Allah Subhanahu wa taala hapus dosanya kecuali mengislahkan dulu di dunia. Kalau tidak, nanti atadruna manil muflis. Kalian tahu tidak, kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, siapa orang yang muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Kata para sahabat, al-muflisu fina man la darahim. Orang bangkrut itu orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya harta benda. Kalau bisnisnya bangkrut, gulung tikar begitu. Kata Rasulullah, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bis salatin wa shaumin wa shadaqatin. Yang muflis bangkrut dari umatku itu adalah orang yang suka salat, orang yang suka saum, orang yang suka sedekah, sedekah zakat. Dan nanti pada hari kiamat membawa pahala-pahala ibadahnya tersebut. Wa ya'ti qad syatama hadza wa daraba hadza wa zalama hadza wa safaka dama hadza. Tapi dia juga datang pada hari kiamat dengan apa? Dosa mencela kepada sesamanya, menghina sesamanya, menipu sesamanya, menzalimi sesamanya, menumpahkan darah sesamanya, memukul saudaranya. Maka dosa-dosa kepada sesama muslim termasuk juga menetapkan vonis yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Wah, di pengadilan dunia banyak riswah, banyak ketidakadilan. Namanya pengadilan, tapi ternyata menjadi tempat kezaliman. Mungkin, tapi di pengadilan Allah tidak akan ada ini. Dan nanti orang-orang yang menghukumi dengan tanpa keputusan yang seharusnya, itu akan dipertanggungjawabkan.
Selamat datang di pengadilan akhirat. Nauzubillah min dzalik. Itu berat sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat ya. Al-Maidah 42. Allah mengatakan, "Hukum bainahum bil qist, innallaha yuhibbul muqsitin." Dan jika engkau menghukumi, hukumilah di antara mereka dengan adil, al-qist, ya, dengan seimbang, dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Ini hampir sama ya. Di Al-Hujurat ayat ke-9-nya, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan adilah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Dan bersikap adillah kalian kepada mereka, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Ingat ibu bapak sekalian, sikap kita terhadap sesama ya, dari muslim kepada muslim yang lain, apalagi pada muslim yang soleh, sikap baik Allah bayar baik, sikap buruk Allah bayar juga dengan balasan yang buruk. Dan itu berlaku bisa jadi fid dunya wal akhirah. Kalau urusan apa namanya? Ini sudah pernah disampaikan ya, hadir di sini. Misalkan Rasul mengatakan, man naffasa ala akhihil muslim naffasallahu, man naffasa ala akhihil muslim kurbatan min kurabid dunya naffasallahu kurbatan min kurabil akhirah. Barang siapa yang melampangkan kesulitan saudaranya yang muslim, maka Allah akan lapangkan dia dari kesulitan nanti di akhirat. Wa man satarahu satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim yang memang harus ditutupi, maka Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan nanti di akhirat. Man, sebaliknya nih, man dorra musliman dorrahullahu bihi. Barang siapa yang memadorotkan, membahayakan seorang muslim, Allah akan membahayakan dirinya. Wa man syaqo alaih. Barang siapa yang menyusahkan seorang muslim, Allah akan susahkan dia. Man tatabba'a awrata akhihil muslim tatabba'a Allahu alaihi. Wa man tatabba'a Allahu alaihi yafdahu walau fi jawfi baitih. Barang siapa yang ngorek-ngorek aurat seorang muslim yang soleh, maka Allah akan korek-korek aurat dirinya. Barang siapa yang Allah korek-korek aurat dirinya, Allah akan permalukan dia di dunia dan di akhirat. Walau fi jawfi baitih, meskipun dia bersembunyi di tempat persembunyian rumahnya, keluar-keluar di bumi. Tapi kalau seandainya Allah sudah mau menghinakan dia, meskipun dia sembunyi, Allah akan hinakan dia. Jadi hati-hati kalau menzalimi seorang muslim, ya, dan Allah akan mengikram orang yang memuliakan seorang muslim. Itulah al-qist, keadilan. Ya. Baik. Selanjutnya, adil kepada manusia dalam ucapan. Nah, memang keadilan itu kan ada dalam ucapan, ada dalam sikap, terutama ini, dalam urusan ini, adil. Kalau berbicara tentang adil dalam ucapan itu, wad'u syai'i fi mahallihi. Kalau kita menggunakan definisi itu, menempatkan sesuatu pada tempatnya, nanti kan ada adab. Nah, ini kan adil itu di sini nih. Adil itu urusannya kondisi jiwa. Tapi kemudian kondisi jiwa ini, akhlak yang baik itu akan melahirkan adab yang baik. Nah, dalam konteks atau konsep mafhumul qaul fil Quran, konsep ucapan di dalam Al-Quran kan macam-macam ibu ya. Ada qaulan karima, ucapan yang mulia. Qaulan sadida, ucapan yang benar. Qaulan thaqila, ucapan yang berat. Qaulan ma'rufa, ucapan yang baik. Nah, ini ada konsep qaul. Siapa yang dihadapinya? Misalkan kalau konsep ucapan dari anak kepada orang tua, pasti qaulan karima, ucapan yang memuliakan. Siapapun orang tua kita, ucapan terhadap orang tua mah harus mulia, tidak boleh merendahkannya. Siapapun. Termasuk Nabi Ibrahim punya bapak Azar yang bertolak belakang akidahnya, bahkan pembuat berhala gitu kan. Tapi kalau cara berbicara kepadanya ketika mendakwahinya, ucapannya qaulan karima. Sampai
Nabi Ibrahim disuruh untuk mendagangkan Tuhan-Tuhan yang dibuat oleh ayahnya. Apakah Nabi Ibrahim menolak dengan kasar? Tidak. Wala taqul lahuma, jangan dengan kata-kata kata-kata kasar yang paling rendah. Orang tua yang mana? Yang muslim bukan? Tidak. Mau muslim mau kafir ini. Jadi kalau orang tua mah jangankan yang muslim, yang kafir pun itu. Apalagi muslim. Ada bapak saya mah muslim mah muslim, tapi muslim Islam, muslim fasik, banyak maksiat. Meskipun begitu tetap saja konsep ucapan dari anak kepada orang tua mah qaulan karima, gitu kan? Nanti ada qaulan ma'ruf, ucapan yang baik, qaulan tsaqila, ucapan yang berat, qaulan sadida, ucapan yang benar. Itu ada konsepnya. Kalau di Sunda kan ada tata titi duduga proyoga ya, ada tata sopan santun kepada orang tua, bapak tos tuang, kepada teman sejawat, ayo udah harila, kepada anak itu emam teu acan, kepada binatang ayam nyatu, entog lolodok, kan beda-beda, ya kan, dan sebagainya. Adil itu menampakkan sesuatu. Di dalam surat Al-An'am ayat 152 Allah mengatakan, wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba, dan apabila kamu berkata maka adillah dalam perkataan kalian, walau kana za qurba, meskipun keadaannya kepada kerabat dekat. Maksudnya apa? Oh, di sini tidak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berbicaralah kalian dengan pembicaraan yang benar. Yang benar. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan membereskan amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat terhadap Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sukses, bahagia dengan keberhasilan yang luar biasa. Benar. Hati-hati, kadang memilah itu dengan rasio, dengan akal, tapi memilih dengan rasa. Kita mah punya akal pikiran, kadang punya rasa. Tapi dalam Islam, akal yang sehat itu bukan akal yang kemudian bebas dia menentukan segala sesuatunya. Mungkin akal ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi akal tidak tahu yang baik ini berpahala atau tidak. Menurut akal baik, tapi berpahala atau tidak, itu tidak tahu akal itu. Maka nanti ada al-aqlus salim, ada al-aqlus saqim. Ada akal yang sehat, ada akal yang sakit. Apa perbedaannya? Akal yang sehat itu akal yang dibimbing oleh wahyu. Kalau akal yang sakit, akal yang menolak wahyu. Sepintar-pintarnya akal, lihat orang ateis, banyak yang cerdas, banyak yang pintar, menghasilkan produksi teknologi yang luar biasa. Hari ini kita sudah di era IoT ya, Internet of Things, semuanya pakai internet, ya kan? Dan internet itu penemuan teknologi yang sangat luar biasa canggih. Ini masanya AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan, itu kan dengan teknologi luar biasa. Tapi secerdas-cerdas dan sepintar-pintarnya orang ateis, maka akalnya sakit. Ya, akalnya sakit. Kenapa? Dia tidak menemukan kebenaran yang sebenarnya. God is dead, kata Nietzsche itu kan. Tuhan itu telah mati. Itu kata Nietzsche, ya. Dia peletak dasar postmodern, ya kan di barat kan punya sejarah sendiri. Dark Age, masa kegelapan. Masa kegelapan di barat itu ketika agama menguasai negara. Jadi orang beragama itu masa kegelapan, jahiliyahna cek urang gitu. Jadi jahiliyah itu kalau agama diterapkan malah gitu. Selanjutnya apa? Renaissance ya, atau enlightenment, masa pencerahan. Ketika apa? Ketika ilmuwan mengkritisi gereja. Gereja ada di barat. Ternyata gesekan antara kaum gereja, kaum beragama dengan kalangan ilmuwan yang
tidak taat kepada gereja dimenangkan oleh kalangan ilmuwan, maka lahirlah modern. Modern itu keberhasilan kalangan ilmuwan yang sekuler terhadap orang-orang gereja, orang-orang yang beragama. Maka modern itu ruhnya adalah sekularisme, fasluddin anid daulah, memisahkan agama dari negara. Urusan agama mah di gereja, urusan negara mah serahkan ke raja. Urusan agama MUI mengurus masjid lah gitu. Urus agama. Ini sekuler ini. Ini masa modern. Jadi ibu bapak jangan bangga dengan istilah modern. Modern ini sejarah yang syarat nilai bagi mereka. Kita mah tidak mengalami masa modern, kan baga atuh ayeuna mah masa modern, kita harus sesuai dengan zamannya. Modern itu masa ketika agama dipinggirkan dari kehidupan. Urusan dunia malah ku urang we lah, atur we lah ku urang. Ku DPR lah dibuatkan rancangan undang-undangnya, nanti disahkan. Nu penting mah sepakat we. Ketika nanti sepakat homoseksual halal, ya halal gitu kan. Pluralisme halal, hukum ramena we lah gitu. Ini sekuler itu. Ingat, jangan bangga dengan modern. Modern itu masa mereka, bukan masa kita. Bahkan mereka sudah di postmodern itu ateis. God is dead, Tuhan itu telah mati katanya. Itu telah mati. Hakikat Tuhan kita itu siapa? Yesus. Yesus itu manusia. Sudah jelas Yesus mah di tiang salib mati. Berarti hari ini Tuhan kita sudah mati. Maka kita harus membuat Tuhan yang baru. Tuhan yang baru siapa? Ya manusia, kan Tuhan dulu juga manusia. Hari ini juga manusia. Siapa? Überman. Itu Nietzsche. Überman itu apa? Manusia super. Lahirlah Superman. Lahirlah Spiderman. Lahirlah Iron Man. Jangan, hati-hati, ini kampanye pluralisme agama. Ini kampanye ateisme ini. Mengatakan bahwa manusia bisa jadi Tuhan. Ya, sini. Kalau ibu bapak menonton film Man of Steel, film Superman ya, Man of Steel, itu kan dia lahir di sana, di planetnya, bukan di bumi. Dia itu dikirimkan oleh ayahnya ke bumi sebagai tempat yang aman katanya bagi ini. Ya, maka ketika ini ditemukan oleh petani, dikasih nama oleh Clark Kent gitu kan. Namanya Clark. Dulu ketika lahir dinamai oleh ayahnya siapa? El. El itu apa? Itu bahasa Yunani, artinya Tuhan. Superman itu Tuhan itu. Siapa Tuhan itu? Ya kita. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manittakhadha ilahahu hawahu. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Manusia sombong dengan ilmunya. Inilah akal yang sakit. Kenapa? Karena tidak dibimbing oleh wahyu. Sapinter-pinterna Plato, ari tidak percaya Allah mah anger we jahiliyah gitu. Ya. Kalau seandainya memang Plato kafir ya, tidak menemukan kebenaran. Baik. Jadi ini bukan sodik, ini bukan teman sejati. Ini teman dekat di dunia, tapi nanti di akhirat akan menjadi aduan, akan menjadi musuh. Karena orang-orang kafir itu nanti kan akan dipertemukan lagi di akhirat, di surga. Mereka akan menjadi musuh, aduan illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian ikhwatikumullah, kita percepat, menunaikan amanah dan menghukumi dengan adil. Ini juga mengutip yang tadi ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian supaya amanat itu ditunaikan kepada ahlinya. Berikan amanat itu kepada ahlinya. Siapa yang berhak mendapatkan kepemimpinan, ya kasih itu. Jangan sampai ini yang menang malah dikasihkan kepada yang kalah. Yang menang dikalahkan, yang kalah dimenangkan. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Ini tidak adil, gitu kan? Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan ketika kalian menghukumi di antara manusia, ketika ada selisih, ada konflik, kalian menjadi ulama, kalian menjadi pemimpin, kalian menjadi hakim, maka hukumilah dengan yang adil. Adil itu sesuai dengan ketentuan syariat. Kalau kita termasuk orang-orang yang adil, maka Masya Allah keutamaannya. Ini satu hadis saja yang dikutip oleh Imam Al-Jazari dalam Minhajul Muslim. Hadis riwayat Muslim diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW telah bersabda,
innal muqsitina 'indallahi 'ala manabir min nur. Sesungguhnya orang-orang yang adil itu di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Nah, nanti kalau berbicara tentang kajian al-jannah, nanti kita akan menemukan ada surga, di mana di surga ini ada manabir min nur, mimbar-mimbar dari cahaya. Di mana? Di Firdaus. Jadi para nabi, para rasul berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Ternyata ada lagi. Siapa? Al-muqsitin. Orang-orang yang berbuat adil. Siapa? Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma'walu. Yaitu orang-orang yang adil dalam hukum mereka. Jadi hukum yang digunakan dalam sebuah negeri, sebuah wilayah, adil sesuai dengan ketentuan syariat, itu yang adil. Kemudian kepada keluarganya juga, kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya juga adil. Hati-hati, nanti ada yang tidak adil di antara istrinya, istri-istrinya. Ya, kalau adil kan harus dua minimal, gitu kan? Atau kepada anak-anaknya, anaknya banyak, kemudian pilih kasih misalkan. Ada yang merasa terzalimi, hati-hati juga. Ini ada kewajiban orang tua terhadap anak itu adalah adil. Wa ma'walu, dan apapun amanah yang diberikan kepada mereka, mereka jadi adil. Jadi RT, jadi RW, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi amanat apapun dari kepemimpinan, dia adil. Ya, dan adil itu pada dasarnya menetapkan hirasatuddin, riayatuddin wa hirasatid dunya, menjaga agama dan menjaga dunia. Jadi amal kepemimpinan itu yang paling pertama itu adalah riayatuddin, menjaga agama. Buat apa jadi pemimpin kalau tidak memperjuangkan agama? Kalau jadi pemimpin tidak memperjuangkan agama, sudah dolim di awal. Sudah zolim itu. Ketika memperjuangkan agama, hati-hati. Hirasatud dunia, harus menjaga urusan dunianya. Ekonomi masyarakat harus merata. Ada permasalahan konflik masyarakat harus adil. Yang salah dihukum, yang tidak salah dikasih reward, ya, dikasih penghargaan, harus adil, ya. Meskipun hukumnya syariat Islam, kalau tidak adil tetap saja zalim. Apalagi kalau sudah jadi pemimpin yang digunakannya malah menyerang agama. Oh, sudah. Kan hari ini kan orang Islam yang mengatakan dirinya yang paling benar, dia yang tidak paham terhadap agamanya. Masya Allah, ini siapa ini? Ya, inna dina indallahil Islam. Taib. Ada lagi keutamaannya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Hadis riwayat Muslim ini, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ada 7 golongan, Allah akan memberikan naungan kepada mereka di bawah naungan Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah saja. Dan yang paling pertama disebutkan adalah imamun adil. Imam yang adil. Imam yang menjaga amanahnya untuk menjaga dunia dan menjaga dunia atau kepentingan dunia masyarakatnya. Yang kedua, syabun nasyafi ibadati rabbih, pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya tergantung di masjid. Yang keempat, rajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang laki-laki atau 2 orang yang kemudian saling mencintai karena Allah, ketika bertemu karena Allah, ketika berpisah juga karena Allah. Wa rajulun da'atu imra'atu zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang laki-laki yang diajak berzinah oleh perempuan yang cantik, yang memiliki kedudukan, tapi dia mengatakan saya takut terhadap Allah. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfa hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminuhu, seorang laki-laki atau seseorang yang bersedekah kemudian menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kanan yang bersedekah tidak diketahui oleh tangan kirinya. Orang yang ikhlas maksudnya, ya. Kemudian yang ketujuh, rajulun zakarullaha khalian fa fadat ainah, seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian sampai dia menangis, mengucurkan air mata. Nah, poin pertama, imamun adil. Jadi orang yang adil itu orang yang dijanjikan mendapatkan naungan di mahsyar. Di mahsyar itu kan buminya rata, yudna syams minal khalq, matahari itu didekatkan kepada makhluk Allah, manusia yang berdiri di atas tanah mahsyar itu. Kami ke dari mil, sampai jarak dari matahari ke makhluk ini kepada manusia itu hanya ukuran 1 mil saja. Kalau ukuran dunia itu kan 1,5 kilo saja matahari itu. Panas sekali. Ada siksaannya. Apa?
ya'rakun nas yaumil qiyamah. Manusia itu nanti akan berkeringat, ya. Ada yang keringat sampai kedua mata kaki, sampai lutut, sampai pinggang, sampai mulut. Wa yuljimu hatta yablughu adhanum. Ada yang tenggelam sampai ujung telinganya, itu kan. Nauzubillah min dzalik. Taib. Saya simpulkan adil sebagai akhlak mulia itu pertama adil kepada Allah, ya, yang tadi tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, adil dalam memberi keputusan kepada manusia sesuai dengan haknya. Ketika jadi pemimpin, dalam konteks pemimpin apapun, tingkat terendah sampai tingkat tertinggi, ingat, berikan keputusan kepada manusia dengan adil. Yang salah salahkan, yang benar benarkan. Jangan dibalik-balik begitu, ya. Termasuk juga hakim nih. Yang ketiga, adil di antara istri-istri dan anak-anak. Jika bapak nanti punya istri lebih dari satu, maka harus adil. Kalau tidak adil, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau takut tidak adil, mah sudah satu saja. Jangan memaksakan dua begitu, ya. Apalagi 3 sampai 4. Wa in khiftum alla, ini amanat dari Allah. Wa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu khawatir tidak adil, satu saja. Maka jangan salahkan kalau istri menolak untuk dipoligami. Kenapa? Karena khawatir tidak adil gitu. Itu kan wajar. Nah, tetapi kalau siap adil, ya silahkan. Termasuk juga kepada anak-anak. Anak-anak ada 2, ada 3, ada dan lain sebagainya. Hati-hati, jangan sampai mengutamakan satu anak dan kemudian anak yang lain tidak diutamakan ataupun dibiarkan. Ini juga akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adil dalam ucapan tadi, ya. Adil dalam ucapan, kepada siapapun harus benar. Kemudian dalam bahasa pun nanti ada sopan santun. Bagaimana kepada orang tua, bagaimana kepada anak kecil, bagaimana kepada setara, bagaimana kepada guru dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang harus dikondisikan. Termasuk adil dalam keyakinan. Kalau kita yakin ini benar, jangan membodohi diri. Alah, gimana ya? Saya teh malu atau itu teman dekat dari dulu. Kalau saya sampaikan yang sebenarnya nanti dia celaka. Sudah, qulil haq walau kana murron. Aduh, gimana ya? Kalau saya tuntut ini teh, dan dia memang korupsi, saya tahu dia korupsi, saya melihat sendiri gitu. Tapi ini teman dekat saya. Meskipun kepada teman kerabat dekat, yang adil, yang benar itu perjuangkan dengan sebenarnya. Itu berlakukan keadilan. Wad'u syai' fi mahallihi. Itu mungkin yang bisa disampaikan, ya meskipun masih banyak ya ke depan, tapi sudah sampai di sini dulu Ibu Bapak sekalian tentang akhlak mulia, al-adl, adil. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah